Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil sedan yang sedang dipanaskan mesinnya tiba-tiba nyelonong menabrak sebuah rumah warga di Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang warga yang sedang duduk di teras rumah tewas, sementara pintu dan jendela rumah hancur. Mobil ini keluar dari tempat parkir dan menabrak sebuah rumah warga di RT 01 RW 10 Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat. Kusen rumah hancur dan pemiliknya Ibu Mani 70 tahun yang sedang berada di teras rumah tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Menurut saksi mata, peristiwa bermula saat mobil yang parkir di depan rumah korban dipanaskan oleh Uye, kakak dari pemilik mobil. Diduga tidak paham mengendarai, saat memanaskan mobil tiba-tiba mobil malah menyeruduk dinding seng garasi dan berhenti setelah menabrak rumah warga di depannya yang hanya dipisahkan jalan gang kecil. Korban yang berada di teras rumah terjepit dengan kondisi mengenaskan dan dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Mobil, manasin mobil mungkinan. Nggak bisa nyetir atau gimana? Ya. Oh. Manasin mobil. Digas baik, ada ibu-ibu di sana. Duduk. Digas masuk gigi ya? Nah, iya masuk gigi digas kencangnya. Oh gitu. Tabrak. Udah minta tolong-tolong, informasi dari suaminya. Gas masih kencang aja. Saat ambulans membawa jenazah tiba di rumah duka, tangis keluarga pecah, bahkan salah seorang anak korban pingsan dan seorang anak lainnya sempat emosi. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengamankan pengemudi dan pemilik mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Andang Priyono, iNews melaporkan. Anggota polisi Aibtu Maryudi diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa terkait insiden ledakan di rumahnya hingga menewaskan 2 orang. Tim Lapor dan juga tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab ledakan. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtipmas Polsek Belanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibu 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu teman-teman. Berarti untuk pemicu sendiri belum diketahui Anda? Ledakan itu berasal dari apa? Penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat-perangkat elektronik, HP saya bunyi, banyak yang telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ledakan dahsyat terjadi di rumah milik anggota polisi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya 2 warga yang merupakan ibu dan bayinya tewas dan dugaan awal ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Desa Subolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya ledakan menyebabkan 4 rumah terdampak, 2 rumah rusak berat dan 2 rumah lainnya rusak sedang.
Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di rumah milik Aibda Maryudi, seorang anggota polisi yang berdinas di wilayah hukum Polres Mojokerto. Peristiwa ledakan ini menelan korban jiwa. 2 warga yang merupakan tetangga dari pemilik rumah tewas. Kedua korban merupakan ibu dan bayinya. Rumahnya anggota? Anggota mana, Mas? Dinas itu Mojokerto mriki. Oh, ada berapa rumah yang rusak ini? Tiga rumah. Nggih. Kondisinya, Pak? Parah Pak, yang kena bom itu. Kalau ini kan tetangganya. Di korban ini kan 2 orang. Itu siapa 2 orang? Nggak tahu namanya aku Pak. Suami istri atau keluarga? Anu bahkan ibu anak, ibu sama anak. Ibu sama anak? Usai dievakuasi, korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara TKP ledakan sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan proses penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Ainis melaporkan. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar makam Darso yang tewas diduga dianiaya oleh oknum polisi. Pembongkaran makam atau ekshumasi ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Pembongkaran makam atau ekshumasi ini dilakukan untuk mencari bukti dan juga penyebab kematian korban dilakukan pada Senin siang. Dokes Polda Jawa Tengah memeriksa kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan. Tim Dokes juga membawa sampel organ tubuh korban untuk diselidiki. Selain itu, pihak Kepolisian Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memeriksa 13 saksi untuk menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus penganiayaan yang diduga berawal dari kecelakaan lalu lintas di daerah Yogyakarta pada Juli 2024 lalu. Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap perkara ini. Pemirsa, keluarga almarhum Darso, warga yang tewas diduga dianiaya oleh sejumlah oknum polisi, menuntut keadilan. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ini ke Polda Jawa Tengah. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Boniem, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta diproses. Diproses ya Bu. Ya. Karena sesuai amanat almarhum, mintanya diproses. Diproses ya Bu. Diproses sampai pecat atau gimana? Apa sesuai dengan aturan saja? Ya, sesuai dengan hukumnya aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juli 2024. Para pelaku yang diduga menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polresta Yogyakarta menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta
dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta juga menegaskan akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Liputan iNews melaporkan. Pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi diduga sempat berduel dengan seorang pria, namun polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Kepergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana dibunuh tetangganya dengan senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Aktor laga Sandi Permana yang dikenal dengan perannya sebagai Arya Soma di sinetron Misteri Gunung Merapi ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh tetangganya saat sedang mengendarai sepeda listrik. Peristiwa bermula saat korban usai memberi makan ternaknya tak jauh dari rumahnya. Korban yang mengendarai sepeda listrik tiba-tiba dihampiri pelaku yang membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menghujani korban dengan beberapa kali tikaman hingga korban tersungkur dan meninggal dunia. Untuk titik penusukannya saya nggak tahu Pak, tapi infonya di badan samping atau samping, di pipi dan kepala atau di leher. Oh, jadi di secara membabi buta ya? Iya, ini terjadi setelah kembali dari tempat ternak itu ya? Ternak ayam itu. Polisi kini masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dan belum membeberkan motif pembunuhan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Raline Shah resmi dilantik menjadi staf khusus Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Komdigi. Informasi selengkapnya usai jeda tetap di Sindo Malam.